Penjelasan KPK mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh Gus Aziz ini ya dalam kasus kuota haji. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Budi Prasetyo membeberkan alasan atas ikut diperiksanya Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Aizuddin Abdurrahman atau Gus Ais dalam perkara kasus dugaan korupsi kuota haji yang ini menyeret nama ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan juga Gus Yakut dan juga staf susnya ya Isfah Abidal Aziz atau Gus Alek. Dalam hal ini Budi mengungkap Gus Ais ini ikut diperiksa dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 lantaran adanya dugaan dari KPK. KPK ingin menduga adanya aliran dana kepada yang bersangkutan Tribuners. Dan lebih lanjut ini Budi menjelaskan dalam konstruksi perkara kasus kuota haji ini pihak penyelenggara haji khusus yakni PIHK dan juga Biro Travel ini mendapatkan kuota haji yang sangat banyak berkat kebijakan pembagian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi yang dilakukan Kementerian Agama atau Kemenak. Pasalnya mengenai kuota haji khusus untuk PIHK dan juga Biro Travel ini awalnya hanya 1.600. Namun berkat kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan secara merata rata antara haji reguler dengan haji khusus ini 50-50 sebanyak 50 banding 50 dan maka kuota haji khusus ini langsung naik menjadi 10.000, naiknya disebut mencapai lebih dari 2 kali lipat. Dan hal ini dikabarkan dikelola oleh PIHK sebagai efek bagian dari dampak diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Kemudian dari penambahan kuota haji khusus ini diduga ada muncul aliran dana dari PIHK dan Biro Travel ke oknum-oknum Kemenak. Untuk itu Tribuners KPK kini tengah mendalami perantara-perantara yang diduga terlibat dalam aliran dana korupsi kuota haji ini Tribuners. Dan kemudian ini juga ada dugaan aliran uang dari PHK dan juga Biro Travel kepada oknum-oknum Kementerian Agama. Semuanya ini tengah didalami para perantara-perantaranya ini, kemudian didalaminya prosesnya seperti apa, mengenai tahapannya, lantas mekanisme dugaannya aliran uang dari Biro Travel ke oknum Kementerian Agama ini seperti apa, ini tengah didalami oleh pihak KPK. Dan ditambahkan oleh juru bicara KPK yakni Budi Prasetyo memastikan bahwa pemeriksaan Gus Ais ini murni lantaran adanya dugaan aliran dana kepada yang bersangkutan secara pribadi begitu, serta belum melebar pada dugaan aliran dana secara khusus pada institusi PBNU. Dan KPK saat ini tengah mendalami kasus ini di mana yang terlibat dalam aliran dana korupsi kuota haji. Dalam hal ini ditegaskan kembali Gus Ais ini murni diperiksa karena dugaan aliran dana kepada yang bersangkutan secara pribadi dan belum melebar pada dugaan aliran dana secara khusus kepada PBNU. Sementara itu Tribuners setelah dipanggil oleh KPK begitu ya, dan ini Gus Ais ini diperiksa selama 7 jam. Petinggi PBNU ini diperiksa oleh 7 jam dan dalam pemeriksaan itu selama 7 jam ini dikabarkan banyak bantahan yang dilontarkan oleh Gus Ais atas kasus kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus mendalami dugaan kasus korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 di mana tim penyidik KPK ini dikabarkan telah memanggil Gus Ais atau AIZ selaku Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU untuk diperiksa. Kapasitasnya di sini Gus Ais dikabarkan sebagai saksi. Dan dalam hal ini Gus Ais menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK pada Selasa 13 Januari 2026 pukul 11:21 waktu Indonesia Barat siang, dan diperkirakan ini telah berlangsung kurang lebih 7 jam dan kapasitas Gus Ais di sini dalam pemeriksaan ini sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Gus Ais juga merupakan cucu dari pendiri NU Kiai Haji
Hashim Asyari yang ini dalam proses pemeriksaan oleh KPK begitu ya, dan dirinya ini juga dikabarkan banyak melontarkan bantahan terkait keterlibatannya dalam kasus ini pada saat pemeriksaan berlangsung, yakni selama 7 jam tersebut. Dan Gus Ais ini ya, ini juga dikabarkan baru keluar dari gedung Merah Putih KPK. Ini saat itu tampak mengenakan setelan kemeja dan juga celana berwarna senada yakni abu-abu. Ini masuk pukul 11 lebih begitu, dan setelah itu selesai dan keluar dari gedung KPK dikabarkan pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Meski diperiksa berjam-jam terkait adanya kasus dugaan yang menyeret ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, dan juga ini Gus Ais ini terlihat santai pada saat keluar dari gedung KPK, dan dirinya tampak sesekali juga melemparkan senyum kepada awak media, bahkan sempat menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan sembari tertawa kecil Tribuners. Dalam perjalanannya dalam pemeriksaan ini ya di gedung KPK ini, Gus Ais ini juga dikabarkan buka suara mengenai dirinya dicecar mengenai beberapa materi pemeriksaan. Dirinya berdalih bahwa diperiksa hanya dalam kapasitas sebagai warga negara, bukan mewakili dari institusi PBNU. Dan dirinya juga menepis adanya aliran dana korupsi haji yang mengalir ke kas PBNU. Namun ketika dikonfirmasi mengenai adanya dugaan aliran dana yang masuk ke kantong pribadinya, ini jawabannya terdengar ngambang dan sedikit tertawa Tribuners. Gus Ais lantas sedikit tertawa untuk menanggapi pertanyaan ini dan kemudian membantah keras mengenai soal adanya aliran uang begitu ya. Dan bantahan keras ini disampaikan saat dirinya ditanyai mengenai adanya jatah kuota haji atau terlibat dalam pembagian kuota ke travel PIHK. Dan menutup keterangannya, Tribuners, Gus Ais ini juga justru menyampaikan pesan agar kasus ini menjadi momen introspeksi bagi kalangan Nahdlatul Ulama. Dan sementara itu berbeda dengan pernyataan dari Gus Ais ini dilontarkan oleh KPK bahwa pemeriksaan dari Gus Ais ini berfokus pada dugaan aliran dari pihak swasta begitu ya, atau biro travel, dan adanya dugaan aliran kepada yang bersangkutan ini didalami untuk tujuannya kemudian bagaimana diproses mekanismenya, lantas aliran uangnya seperti apa, dan ini tengah diproses oleh KPK dan terus diselidiki. Sementara itu, Tribuners, meski telah menjadi tersangka, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kuota haji, ex-Menak Yakut dan juga Gus Alek ini dikabarkan belum juga diperiksa oleh KPK. Hingga kini KPK belum menjadwalkan pemeriksaan ex-Menak Yakut dan juga Gus Alek sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji 2024. Dalam hal ini dikabarkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo yang buka suara terkait hal ini, ditanyai ya tentang kapan penahanan dan juga pemeriksaan perdana ex-Menak ini Yakut Khalil Qomas dan juga stafnya ini ya Gus Alek. Dan sebagai tersangka ini sudah ditetapkan namun juga belum dilakukan penahanan begitu. Dan Budi beranggapan ini dalam beberapa hari KPK ini tengah difokuskan untuk melakukan pemeriksaan terkait dugaan aliran dana yang mengalir dalam kasus korupsi kuota haji, termasuk juga sedang mendalami adanya ada tidaknya inisiatif pembagian kuota haji tambahan dari pihak penyelenggara ibadah haji khusus yaitu PIHK atau Biro Travel Tribuners. Dan lantas mengenai kepastian kapan penahanan dan juga pemeriksaan perdana dari ex-Menak ini ya Gus Yakut ini dan juga staf susnya atau Gus Alek ini sebagai tersangka dalam kasus ini, Budi menambahkan pemeriksaan ini akan dilakukan secara paralel sambil menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari auditor. Dan pihak KPK ini juga memberikan update, tentunya akan memberikan update jika jadwal pemeriksaan para tersangka ini telah ditentukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.